Oke, langsung aja kita ceritakan ya. Oke, jadi di kelas 12B katanya di situ ada bangku kosong yang tidak pernah terpakai, dan bangku itu selalu bersih dan tidak kosong, tapi gak tahu kenapa. Dan ibu guru yang di sekolah itu selalu absen, tapi ada nama Aruna. Aruna. Murid itu heran kenapa siapa namanya Aruna. Dan murid itu menanya ke temannya, emang ada yang namanya Aruna di sini? Diam aja kalau kamu mau lulus di sini. Dan murid itu hanya terdiam. Dan ternyata kata bu guru, Aruna membunuh diri dan dia menggantung diri di kursi itu karena kata murid-murid yang di sana dia terlalu beda, terlalu diam dan tidak seru. Dan akhirnya dia bunuh diri. Dan akhirnya kursi itu kosong, tapi masih ada Aruna, tapi dia tidak terlihat. Dan di kelas itu juga, di kelas itu juga sering ada suara pelan, tapi dari kelas itu seperti hadir bu saat absen. Dan akhirnya murid itu memutuskan untuk coba duduk di kursi itu yang kosong, wangi, dan tak pernah kotor sekalipun. Dan murid itu sebelum duduk ada buku catatan satu di mejanya. Dan di bangku kosong itu ada satu buku catatan, dan itu berisi jurnal, tapi kata-kata terakhir dia bikin dia mau muntah. Dan akhirnya dia coba melihat buku itu, dan ternyata inilah pesan terakhir di bangku kosong itu yang dulu pemiliknya Aruna. Janganlah duduk di sini. Aku gak suka murid baru duduk di sini. Jadi di kelas 12B ini, apakah Anda yang lewat dan bertemu kelas 2B itu, emang di situ ada penunggunya dan dia tidak akan hilang karena dia menunggu tamu yang lain. Dan tamat. Dan hati-hati jika ada yang mengangkat telepon dan di tengah malam. Jadi ada satu orang, panggil aja Risa. Dia di situ sangat-sangat dia lagi bergadang, dan akhirnya Risa ini bermain HP. Dan saat bermain HP, dia ditelepon dengan nomornya sendiri, padahal cuman dia aja yang punya nomor itu. Dan dia mengangkat teleponnya. Dan emang terus saat mengangkat telepon itu hanya ada suara nafas pelan selama 5 menit kalau gak salah. Dan tiba-tiba ada suara pelan, katanya kayak gini, jangan membuka pintu jika
kamu nyawanya selamat. Dan Risa ini itu mematikan telepon tersebut. Oke, ini agak cukup serem ya bun. Dan ada yang mengetuk pintu selama selama 3 kali. Dan Risa ini apa ya? Risa itu apa sih? Ini fokus dulu baca komentarnya. Nah, Risa ini mendengar suara ketukan pintu itu dan Risa mengingatkannya tidak boleh keluar dari pintu. Oke, terus dia hanya melihat sedikit di lubang pintu. Oke, ini emang agak terlalu gak sih ini, tapi kayak apa ya, nggak tahu deh. Dan si Risa ini coba menintip ke lubang pintu itu, ternyata ada dirinya sendiri. Dan tiba-tiba yang di depan pintunya itu melihat ke lubang pintu dan langsung tersenyum seperti dirinya. Dan si Risa ini nggak tahu mana dirinya yang asli. Dan kata temannya kayak gini, mungkin kamu udah mati berapa kali. Dan si Risa ini nggak tahu dia udah mati berapa kali, padahal dia selama ini tidak pernah mati, nyawanya selalu selamat. Dan akhirnya Risa ini selalu mengangkat teleponnya di tengah malam, tapi gak tahu kenapa. Oke, ini emang cukup serem ya bun. Saya aja macaknya emang lumayan gitulah pokoknya. Oke, cerita ketiga. Ada satu orang yang nginap di kos dan enggak di hotel, dan karyawan hotelnya bilang kayak gini, oh kamarnya udah penuh semua ya kak, jadi maaf banget, jadi ambil aja ke 380. Dan orang itu bersemangat kali untuk menginap hari ini. Dan kamar itu pas banget di lantai 3, di lantai terakhir. Akhirnya si orang itu langsung ke lantai 3. Dan saat di lantai 3, suasananya sunyi banget, terus dingin, padahal gak ada AC, lumayan gelap. Dan akhirnya apa tuh? Saya gak tahu, baca komentar aja. Aduh, diem aja bun. Saja bila harus menangis, anakku, ingatlah semua tak akan tersia usaha kau masuk dunia lain. Anda ngapain?
kaget. Siapa itu? Langsung aja ML. Langsung aja booking. Nih, apa? Handuk kecilnya Dede taruh mana?